Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Ikhwana Estat selaku dosen pengampu mata kuliah PUBA Banyak 1. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kelompok yang berjudul Penerapan Analisis MANOVA untuk membandingkan pendekatan pembelajaran matematika terhadap kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah serta efektivitas metode pembelajaran pada 3 mata pelajaran pokok. Adapun anggota kelompok D yaitu yang pertama Tiara Octavia atau saya sendiri, kemudian ada Aymar Ansari, kemudian Mardela Reski, Prasinta Kambuno, dan Muhammad Fajar Mubarak. Kita masuk ke dalam latar belakang. Efektivitas metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa, baik dalam komunikasi dan pemecahan masalah matematika maupun hasil belajar pada mata pelajaran lain. Setiap metode pembelajaran dapat menghasilkan perbedaan kemampuan yang signifikan, sehingga perlu dianalisis secara menyeluruh. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar pada beberapa variabel secara bersamaan, digunakan multivariate analysis of variance atau MANOVA. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan MANOVA pada 2 kasus. Yang pertama, membandingkan 3 pendekatan pembelajaran matematika terhadap KKM dan KMM siswa kelas 8, dan yang kedua yaitu membandingkan 4 metode pembelajaran terhadap hasil belajar 3 mata pelajaran pokok. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Mardela Reski. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Sebelum kita masuk ke dalam contoh kasus, saya akan menjelaskan apa sih itu MANOVA. MANOVA merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, yang merupakan pengembangan dari ANOVA. Tujuan dari MANOVA adalah untuk menguji apakah vektor rataan 2 atau lebih kelompok sampel yang diambil dari sampel yang mempunyai distribusi sama. MANOVA lazim digunakan dalam 2 kondisi utama, yaitu pada saat terdapat beberapa variabel dependen yang saling berkorelasi, sementara peneliti hanya menginginkan satu kali tes keseluruhan pada kumpulan variabel ini dibandingkan dengan beberapa kali tes individual, dan pada saat peneliti ingin mengetahui bagaimana variabel independen memengaruhi pola variabel dependennya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus yang pertama, di mana judul contoh kasus yang pertama yaitu kasus tanpa pengelompokan dengan perbandingan pendekatan pembelajaran matematika terhadap kemampuan komunikasi matematis yang disingkat KM dan kemampuan memecahkan masalah disingkat dengan KMM pada siswa kelas 8. Sumber data yang kami gunakan yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari makalah Universitas Negeri Yogyakarta yang membandingkan 3 pendekatan pembelajaran matematika untuk siswa kelas 8 dan terdapat 2 variabel perlakuan. Data ini mencakup 10 data poin untuk setiap pendekatan. Deskripsi datanya yaitu peneliti ingin membandingkan 3 pendekatan yaitu 3 pendekatan pembelajaran matematika untuk siswa kelas 8. Pertama, pendekatan kontekstual, yaitu kedua, pendekatan open-ended, dan yang ketiga terdapat pendekatan realistik. Terdapat 2 perlakuan yaitu komunikasi matematis KM dan kemampuan memecahkan masalah siswa KMM. Baik, dapat kita lihat datanya yaitu terdapat 10 poin dan ada kontekstual, open-ended, dan realistik. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan lanjut menjelaskan untuk contoh kasus, di mana contoh kasus yang dijelaskan oleh rekan saya tadi itu menggunakan hipotesis mu konseptual sama dengan mu open-ended sama dengan mu realistik, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan pada skor data siswa di antara 3 perlakuan pembelajaran, yaitu konseptual, open-ended, dan realistik. Nah, jika terima H1 atau gagal menolak H0 itu
mu konseptual tidak sama dengan mu open ended dan tidak sama dengan mu realistik. Itu artinya setidaknya ada satu perbedaan signifikan pada skor rata-rata siswa di antara 3 perlakuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita jelaskan analisis dengan R. Nah, library atau package yang kita gunakan di sini itu ada tidyverse, dan juga selanjutnya kita akan melakukan input data dengan nama fungsi datanya itu data. Kita menggunakan read Excel untuk memasukkan data, dan setelah memasukkan data kita menggunakan mengubah format datanya yang dari wide menjadi long menggunakan pivot longer dan pivot wider. Pivot longer pada kolom konseptual, open-ended, dan realistik, mengubah nama menjadi metode dan variabel, dan separatornya itu underscore, values-nya itu diubah menjadi nama variabelnya itu nilai. Nah, pivot wider-nya kita taruh di situ nama variabel dan value-nya namanya nilai. Selanjutnya kita melakukan analisis MANOVA. Nah, hasil dari MANOVA itu kita menggunakan nama fungsi MANOVA-nya itu MANOVA result atau hasil MANOVA. Menggunakan fungsi MANOVA yaitu menggunakan yang di dalamnya adalah KMM, menggunakan metode MANOVA dengan data yang kita gunakan itu data long yang sudah kita ubah tadi. Nah, setelah kita mencari MANOVA-nya, kita summary MANOVA result tersebut dengan output sebagai berikut. Di situ yang kita lihat di sini ada p-value-nya itu signifikan sebesar 0,02285 dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05. Karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,005, maka keputusan diambil adalah menolak hipotesis 0. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada kombinasi linear rata-rata variabel dependen, yaitu KM dan KMM, di antara ketiga metode pembelajaran yang digunakan, yaitu konseptual, open-ended, dan realistik. Artinya metode pembelajaran yang diterapkan memberikan pengaruh yang berbeda secara nyata terhadap hasil belajar yang diukur melalui variabel KM dan KMM. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya itu kita masuk pada contoh kasus yang kedua, yaitu kasus yang ada pengelompokan, yaitu perbandingan efektivitas 4 metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA, di mana sumber datanya yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari buku sidik ragam dengan aplikasi SAS dan Minitab, di mana data tersebut memuat hasil percobaan dengan 4 perlakuan berupa metode belajar dan 4 kelompok berupa kelas dengan 3 variabel dependen, yaitu hasil belajar matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kemudian untuk deskripsi datanya itu sendiri, yaitu di mana seorang kepala sekolah melakukan penelitian untuk mendapatkan metode pembelajaran yang terbaik. Terdapat 4 metode yang diterapkan di beberapa kelompok kelas. Hasil yang didapat untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA mungkin bisa dilihat pada slide datanya. Kemudian selanjutnya itu kita masuk kepada hipotesis, di mana hipotesisnya itu terdiri dari dua, yaitu hipotesis perlakuan dan kelompok, di mana H0 ini semua taraf perlakuan sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh metode pembelajaran terhadap respon yang diamati. Kemudian H1-nya ini yaitu setidaknya ada satu taraf perlakuan tidak sama dengan 0, yang artinya paling sedikit ada satu metode pembelajaran yang mempengaruhi respon pengamatan. Selanjutnya itu hipotesis kelompok, di mana H0-nya ini semua taraf perlakuan sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh kelompok kelas terhadap respon yang diamati. Kemudian H1-nya itu setidaknya ada satu taraf kelompok tidak sama dengan 0, yang artinya paling sedikit ada satu kelompok kelas yang mempengaruhi respon pengamatan.
Mungkin untuk analisa selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis dengan menggunakan RStudio. Nah, di sini susunan data sebelum datanya dimasukkan ke software RStudio dapat dilihat pada slide. Di situ terdapat 5 kolom, yaitu perlakuan kelompok, mat yang mewakili matematika, BI yang mewakili bahasa Indonesia, dan IPA untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di mana untuk perlakuan dan kelompok ini itu merupakan variabel independen, sedangkan mat, BI, dan IPA itu merupakan variabel dependen. Nah, dapat dilihat pada sintaks di bawah. Nah, di situ telah diinput datanya menggunakan fungsi read Excel, kemudian dibentuk manovanya dengan menggunakan fungsi manova di RStudio, di mana karena di sini kita menggunakan variabel dependen itu ada 3. Nah, di sini maka Cebin, Mat, BI, IPA, di mana untuk variabel independennya itu perlakuan dan kelompok. Nah, di sini tuh untuk perlakuan dan kelompok itu perlu diubah menjadi faktor. Nah, kemudian untuk melihat summary dari hasil manova itu kita menggunakan fungsi summary. Nah, di sini tuh telah diperoleh summary-nya, di mana hasil outputnya itu dapat dilihat pada slide. Nah, dari hasil ini tuh kita bisa interpretasikan bahwa hasil uji manova dengan menggunakan Wilks Lambda di RStudio menunjukkan bahwa baik faktor metode belajar maupun faktor kelompok kelas berpengaruh signifikan terhadap kombinasi antara 3 variabel independen yang digunakan, yaitu hasil belajar matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, untuk faktor metode belajar diperoleh nilai Wilks Lambda sebesar 0,0049 dengan nilai F sebesar 15,03 dan p-value diperoleh 1,75 dikali 10 pangkat minus 6. Sedangkan untuk faktor kelompok kelas, nilai Wilks Lambda sebesar 0,00099 dengan nilai F sebesar 30,81 dan p-value 7,36 dikali 10 pangkat min 9. Nah, Wilks Lambda yang sangat kecil diikuti dengan nilai F yang tinggi serta p-value yang jauh lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan di sini, yaitu 0,05, menegaskan bahwa adanya perbedaan yang nyata baik antara metode belajar maupun antar kelompok kelas. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya metode belajar dan kelompok kelas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada 3 mata pelajaran tersebut, yaitu dalam hal ini matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, berdasarkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya dan contoh soal yang telah dibahas, nah di sini kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis multivariate analysis of variance atau MANOVA terhadap 2 kasus penelitian, diperoleh bahwa pendekatan pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa secara multivariat. Nah, untuk pada contoh kasus yang pertama, yang dimana itu tanpa pengelompokan, hasil uji menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kombinasi variabel kemampuan komunikasi matematika dan kemampuan memecahkan masalah di antara 3 metode pembelajaran, yaitu konseptual, open-ended, dan realistik. Nah, hal ini menegaskan bahwa variansi pendekatan pembelajaran memberikan pengaruh nyata terhadap pencapaian kemampuan kognitif siswa. Nah, kemudian untuk contoh kasus yang kedua, yaitu di mana terdapat pengelompokan, hasil uji MANOVA memperlihatkan bahwa baik faktor metode pembelajaran maupun faktor kelompok kelas memiliki pengaruh signifikan terhadap kombinasi hasil belajar siswa nilai matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, nilai p-value yang kurang dari taraf yang telah ditentukan yaitu 0,05, di mana itu lebih kecil dari taraf signifikan, menunjukkan adanya pengaruh yang nyata pada hasil belajar siswa berdasarkan metode yang digunakan oleh guru dan pengelompokan kelasnya. Nah, baik, itulah yang bisa saya sampaikan dan juga rekan-rekan saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.